Nah, harapannya di webinar ini kita bisa mendapatkan sumber-sumber informasi yang terpercaya dari 3 narasumber ini untuk mengupas ya, kira-kira nasib dunia usaha Kota Malang di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa. Tadi saya tergelitik ini Pak Wahyu, saya baca searching-searching tentang stimulus-stimulus ataupun yang sudah dilakukan oleh pemerintahan, khususnya pemerintahan pusat ya. Nanti mungkin kan juga nanti mungkin turun ke pemerintahan kota. Tadi saya baca di berita merdeka.com tanggal 13 Mei, itu tangani corona, pemerintah beri stimulus kredit UMKM sebesar 34,15 triliun. Yang bantuannya bisa mencapai 60,66 juta rekening. Dan yang kedua, ada Tempo tanggal 2 Mei 2020, Jokowi mengumumkan ada 5 skema baru perlindungan UMKM. Yang pertama skema BLT, bantuan langsung tunai yang bentuknya kartu prakerja untuk UMKM, kategori miskin dan yang rentan. Yang kedua insentif perpajakan, yang di mana omset di bawah 4,8 miliar per tahun, itu PPh final UMKM dari yang sebelumnya 0,5% jadi 0% selama 6 bulan, antara April sampai September. Skema yang ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Yang keempat, perluasan pembiayaan bagi 23 juta UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja darurat. Dan yang kelima, adanya peran kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintahan daerah harus menjadi bumper dalam ekosistem usaha UMKM, terutama dalam tahap awal pemulihan. Nah, itu mungkin sedikit narasi ataupun prakata dari kami selaku moderator. Harapannya ini nanti dari 3 narasumber bisa memberikan sedikit pencerahan ataupun khususnya mungkin dalam hal ini kayak Diskopindak, OJK bisa memberikan kira-kira ada strategi-strategi atau kebijakan-kebijakan dari pemerintahan kota, OJK yang khususnya untuk teman-teman UMKM yang hampir 3 bulan ini sangat merasakan dampak COVID-19 ini. Nah, insya Allah nanti mungkin akan saya coba breakdown acaranya, nanti acaranya interaktif. Nanti kami berikan dari 3 narasumber ini, setiap narasumber antara 15 sampai 20 menit bisa menyampaikan materinya. Nanti setelah 30 menit itu 3 narasumber selesai, kita langsung menginjak acara diskusi tanya jawab. Ya. Ini mungkin saya ada 3, karena 3 ini yang pertama nanti Pak Wahyu, yang kedua Pak Sugiarto, nanti yang ketiga Pak Edi. Nah, ini yang pertama dari Pak Wahyu mungkin lebih kepada kira-kira apa yang sudah dilakukan khususnya Diskopindak Kota Malang untuk teman-teman UMKM yang kemarin sudah mungkin menggelontorkan BLT sebanyak 2.500. Nah, kira-kira nanti strategi-strategi ataupun tindakan-tindakan dari Diskopindak selaku dari pemerintahan kota, khususnya mungkin setelah pandemi ini selesai. Ya, kita sangat berharap pandemi ini seperti banyak perkiraan-perkiraan ataupun penelitian-penelitian para ahli bisa selesai di awal Juli. Ya, ini kita beri kesempatan dulu ke Pak Wahyu. Nah, kira-kira dalam hal ini Diskopindak apa yang sudah dilakukan dan rencana apa yang akan dilakukan untuk teman-teman UMKM. Kepada Pak Wahyu, monggo Pak Wahyu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Ada kelihatan Mas Edi, kemudian ada Pak Giarto juga. Langsung saja, jadi saat ini kami memang lagi memberikan penyemangat terutama kepada UKM yang ada di Kota Malang. Karena terasa sekali dampaknya dengan adanya virus COVID-19. Dan perlu diketahui bahwa UMKM di Kota Malang tuh jumlahnya cukup banyak ya, jadi sudah ribuan. Dan kemarin kami mencoba ada program pemerintah baik pusat, kemudian program pemerintah kota sendiri dan provinsi. Kami mencoba mendata UMKM maupun PKL yang terdampak. Dan kami kebetulan di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
itu kami ada kuota sekitar 2.500 untuk UKM maupun PKL yang terdampak. Dan memang kenyataan di lapangan itu banyak sekali UKM-UKM kita yang dulunya eksis. Jadi sebelum adanya COVID-19 ini, dulunya eksis, sekarang memang kebanyakan dari mereka sudah nggak bisa usaha apa-apa. Sehingga kami menyalurkan dana sosial itu insya Allah besok mulai dibagikan di kelurahan dan kecamatan. Kemudian kalau kembali ke permasalahan dampak dari UMKM ini, kami berusaha mencoba itu memang sekarang tidak bisa secara langsung kita mengadakan pertemuan. Jadi mencoba untuk memberikan pembelajaran dan pelatihan. Pelatihan kita juga mengangkat UKM-UKM itu dan kami berusaha untuk memperkenalkan produk-produk. Kami coba berusaha menawarkan produk-produk kepada masyarakat, produk-produk UKM itu melalui online. Dan kami sudah bekerja sama dengan beberapa vendor ya, jadi seperti BRI, terus kemudian dengan Gojek, dan kami juga berusaha bukan menawarkan, jadi memberikan tempat kepada pasar-pasar modern. Jadi produk-produk yang sekarang UKM masih eksis kita coba dijual di pasar-pasar modern yang sekarang di peraturan di surat edaran wali kota dengan adanya COVID-19 ini masih bisa eksis. Jadi seperti di di supermarket itu. Dan alhamdulillah hasilnya sudah lumayan bagus dan hotel-hotel itu juga sudah ada dititipkan. Kami mencoba itu, namun karena dengan adanya nanti rencana PSBB kan hotel-hotel juga akan ditutup ya, sehingga kami mencari terobosan lain. Dan kami sudah banyak menawarkan juga, dan alhamdulillah ada beberapa produk-produk yang sudah melalui online sistem tadi. Dan dengan adanya COVID-19 ini memang kita merasa dirugikan. Tapi dari ada COVID-19 ini ternyata ada yang diuntungkan. Jadi kemarin permintaan untuk masker ini kami arahkan kepada UMKM yang ada di Kota Malang. Jadi yang sebelumnya mereka tidak membuat masker, kami himpun membuat masker. Sehingga kemarin kami bisa memesan kurang lebih 25.000 masker yang ada di UMKM yang ada di Kota Malang. Dan kami juga sudah dari beberapa teman-teman perbankan, terus kemudian peduli kesehatan di Kota Malang itu juga banyak yang sudah memesan seperti itu. Jadi yang jelas memang kami akan berusaha terus, karena bagaimanapun UMKM adalah binaan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Singkat dan padat ya. Ya, insya Allah nanti mungkin akan lebih interaktif kalau mungkin di sesi diskusi ada mungkin beberapa teman-teman UMKM yang juga dari perwakilan DPR bisa nanti. Cuman nanti kita biar lebih menarik, kita sambung aja nanti dari pemateri yang kedua. Alhamdulillah Pak Sugiarto Kasmuri dari OJK Kota Malang. Ya, Assalamualaikum Pak Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Alhamdulillah. Ya, Pak Sugiarto, tadi sekilas ya kita bahas tentang UKM. Cuman mungkin pasti akan sektor UKM sangat berkaitan langsung dengan sektor jasa keuangan perbankan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin awal-awal COVID itu diutarakan sebagai bencana nasional, Pak Presiden memberikan arahan adanya relaksasi ataupun restrukturisasi dari sektor perbankan, khususnya sektor UMKM tentang keringanan-keringanan tentang bunga, relaksasi, restrukturisasi. Nah, ini banyak beberapa teman-teman UMKM mungkin masih belum paham. Nah, relaksasi itu apa, keringanan itu apa, dan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh teman-teman UMKM seperti apa. Karena beberapa yang sambat mungkin ya, sambat ke teman-teman Dewan ini, ada yang kok nggak seperti yang diberitakan, di koran ada keringanan, di televisi ada pidato presiden seperti ini, tapi fakta di lapangan banyak teman-teman UMKM mengajukan relaksasi atau keringanan
di bank itu banyak kesulitan. Nah, itu kayaknya lebih banyak yang ditanyakan teman-teman di UMKM yang sifatnya untuk keringanan di sektor perbankan, khususnya di kredit usaha, Pak. Ya, monggo kami berikan kesempatan kepada Pak Sugiarto selaku Jasa Keuangan Kota Malang yang membawa Malang Raya, ya Pak ya, bisa memberikan secara utuh kira-kira program-program dari pemerintahan yang untuk relaksasi untuk para pelaku UMKM seperti apa. Pak Sugiarto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Bayu. Mohon izin, ini berapa lama Pak Bayu saya memberikan materi dikasih waktunya? 15-20 menit Pak Sugiarto. 15 menit ya? Ya oke, saya akan usahakan. Mohon izin saya mau menampilkan materi tayangan Pak, sedikit mungkin untuk membantu menjelaskan apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Bayu dan mungkin juga beberapa masyarakat yang ingin bertanya mengenai apa sih restrukturisasi, kemudian bagaimana pelaksanaannya di lapangan dan sudah seberapa jauh restrukturisasi atau relaksasi kredit atau pembiayaan itu diberikan oleh lembaga jasa keuangan yang ada di wilayah kerja OJK Malang. Sebelum saya menyampaikan itu, saya memperkenalkan diri dulu Bapak-Bapak sekalian. Ini nggak ada ibunya, nggih? Ada ibunya. Bapak-Bapak sekalian bahwa ada ibunya juga. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian bahwa saya Sugiarto Kasmuri, saya Kepala OJK Malang. Sedikit nanti menjelaskan juga bahwa OJK ini tugasnya mengawasi, mengatur, dan melindungi, mengawasi, mengatur lembaga jasa keuangan, melindungi ya konsumen jasa keuangan ya Pak Bu. Jadi kalau kita bicara OJK itu yang berdiri di dua kaki. Satu, kakinya masyarakat selaku konsumen yang penyimpan dana di lembaga jasa keuangan dan juga debitur dari jasa keuangan. Di sisi kaki yang satu lagi ya menjaga supaya stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik ya. Masuk tadi ke pertanyaannya Pak Bayu. Sebelumnya saya lupa menyapa di sini ada beberapa Bapak Ibu yang sebagian saya sudah kenal, ada Pak Edi dan ada Pak Wahyu tadi Kepala Dinas Koperasi, Pak Edi Ketua Kadin, ada Pak Anam dan beberapa bapak-bapak yang lain. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami juga ingin mendengarkan langsung dari bapak dan ibu sekalian atau masukan berkaitan dengan pelaksanaan program restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya 15.20, saya tidak akan menjelaskan detail slide per slide, tapi saya akan menjelaskan aspek pentingnya saja kenapa restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19 ini perlu. Bapak Ibu, sebagai gambaran, ini kalau kita lihat data Bapak Ibu, kredit perbankan di wilayah Malang Raya periode triwulan pertama 2020 ini sudah mulai ada menunjukkan penurunan. Kenapa? Ya karena mulai tadi sejak pertama kali diumumkan di bulan Maret yang lalu sudah mulai industri keuangan sudah mulai terdampak langsung. Bagaimana kita lihat indeks harga saham gabungan dari 16.000 terjun menjadi 4.600 sekarang ya. Sempat sedikit naik tapi ya masih dalam kisaran yang cukup jauh sekali gitu ya. Artinya secara industri keuangan yang pertama kali terkena karena investor banyak pada yang menarik uang ke luar negeri, menarik uangnya dari Indonesia gitu ya, sehingga ini pun juga dirasakan di perbankan gitu, sehingga mulai pertumbuhan kreditnya yang tadinya setiap bulan menunjukkan peningkatan di Maret ini sudah menunjukkan penurunan.
Sisi yang lain, kredit bermasalah ya tentu ini akan menjadi PR kami juga untuk melakukan pengawasan, monitoring bahwa kredit bermasalah biasanya Malang Raya ini rata-rata 1,9, 2 ya. Tapi di Maret 2020 ini ya lumayan sudah kenaikannya sudah 0,7%. Meskipun dalam kisaran yang masih aman, Bapak Ibu sekalian, di 5%, di bawah 5%, namun demikian ini ini menjadi catatan penting kami, menjadi alat indikator yang kami pantau dari bulan ke bulan, karena ini baru mulai. Jadi triwulan pertama itu kan dampaknya belum terasa signifikan, Bapak Ibu. Nanti mungkin akan lebih kelihatan ketika masuk di triwulan kedua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara UMKM tadi sempat disinggung juga oleh Pak Wahyu. Jadi Kota Malang, ya kita bicara Malang Raya Bapak Ibu sekalian, Kota Malang, Kabupaten sama Kota Batu. Di Kota Malang kalau kita bicara dari sisi kredit UMKM dari Januari Maret 2020 triwulan pertama itu masih menunjukkan peningkatan, grafik yang meningkat. Kabupaten juga sama, tapi untuk Kota Batu sudah mulai agak turun sedikit dari Januari, Februari ke Maret, karena memang Batu memang yang lumayan terdampak langsung karena industri perhotelan dan akomodasi yang sangat dominan di sana. Sementara kalau di kota yang sangat dominan perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan dan konstruksi. Kalau di kabupaten itu ada pertanian dan perkebunan sebagai penyangga, hampir sama dengan Kota Batu, masih ada pertanian perkebunan. Kemudian di Kabupaten Malang itu ada industri pengolahan, namun di Kota Batu tidak, 3 sektor utamanya tidak termasuk industri pengolahan. Jadi kalau kita lihat dari 3 sektor utama ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan satu analisis bahwa mungkin secara jangka pendek Kabupaten Malang dari sisi sektornya mungkin masih akan lebih bertahan karena masih ada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor utama termasuk Batu yang akan lumayan akan terdampak justru di Kota Malang karena sektor penyanggahnya ya tadi yang seperti pertanian ini yang memang di Kota Malang kan tidak menjadi sektor utama UMKM. Jadi perdagangan besar, industri pengolahan dan konstruksi itu sebagai 3 sektor utama di Kota Malang. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dana pihak ketiga? Ini juga kenapa saya perlu informasikan karena sumber dari kawan-kawan di lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit kan sumbernya dari dana pihak ketiga. Jadi kalau kreditnya tidak balik ya otomatis dana pihak ketiganya akan mengalami kesulitan ya ketika nanti bank akan membayar atau memberikan atau mengisi ATM atau membayar nasabah yang akan menarik simpanannya gitu ya. Ada dampak ke sana. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa dalam periode triwulan pertama ini secara bulanan ya kalau 3 bulan terakhir Januari, Februari dan Maret itu kita lihat untuk giro kemudian tabungan maupun deposito itu menunjukkan tren yang mulai menurun. Artinya perbankan juga terdampak Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya UMKM terdampak tapi perbankan sebagai industri keuangan itu juga terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan kebijakan, tentu dari kondisi-kondisi tadi, 3 hal yang penting yang menjadi fokus kami di OJK adalah memonitor bagaimana risiko kredit itu muncul, khususnya pada sektor UMKM, kaitannya dengan kemampuan cash flow yang menurun, sehingga akan mengganggu kemampuan membayar kewajiban kepada perbankan. Kemudian dari sisi pasar, tentu instrumen-instrumen keuangan mengalami penurunan nilai. Ini juga menjadi concern kami, yang tadinya mungkin harga saham
bagus, kemudian tiba-tiba turun gitu ya. Biasanya kan indikatornya beberapa saham besar, misalkan perbankan gitu, itu kan selalu menunjukkan tren yang meningkat. Dengan adanya pandemik kan ada beberapa kali mengalami penurunan juga. Dan ini yang penting, yang paling sangat kami jaga adalah dari sisi likuiditas, Bapak Ibu. Karena tadi kalau kita bicara sisi kreditnya ada permasalahan, maka dampak ikutannya pasti akan lari ke likuiditas. Karena apa? Karena sumber likuiditas dari lembaga jasa keuangan itu adalah dari pemasukan dari angsuran-angsuran kredit. Kalau angsuran kreditnya tidak terkendala atau macet, ya otomatis nanti likuiditas di sisi lembaga jasa keuangannya juga pasti akan terdampak. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, banyak sekali OJK mengeluarkan peraturan yang baru karena sebagai respon dari kebijakan pemerintah berkaitan dengan penanganan dampak COVID yang kemarin lagi sangat ngetren adalah relaksasi atau pemberian keringanan dalam bentuk restrukturisasi kredit yang dituangkan dalam kebijakan namanya counter cyclical. Kenapa dinamakan counter cyclical? Karena memang kondisi sekarang lagi menurun, kondisi ekonomi, maka kita harus OJK mengambil satu kebijakan bagaimana untuk agar penurunan itu tidak semakin dalam, sehingga dibuatlah kebijakan tadi membantu dari sisi kreditnya dengan mengeluarkan keringanan kepada debitur-debitur yang terdampak dan mengalami kesulitan pembayaran kewajiban kreditnya ke lembaga jasa keuangan. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting saya sampaikan, ini adalah menjadi satu latar belakang juga kenapa restrukturisasi itu menjadi penting di tengah pandemi COVID ini. Ketika kita bicara dampak terhadap UMKM, Bapak Ibu, ketika tahun 98, mungkin kita bisa bedakan dengan kondisi saat ini. Ketika di tahun 98, UMKM itu justru sebagai penyelamat, ya, maksudnya sebagai penolong di ekonomi kita pada saat krisis 98. Karena apa? Karena ketika banyak usaha besar atau pengusaha besar perbankan bahkan waktu itu jatuh, ekspor UMKM malah justru meningkat. Karena apa ya? Jelas karena nilai dolar kan pada saat itu cukup bagus ya. Sehingga dampaknya cash flow di UMKM malah bagus pada saat itu. Itu di tahun krisis di tahun 98. Tapi pada saat kondisi UMKM saat ini yang justru terdampak pertama kali adalah justru juga sektor UMKM beserta sektor-sektor lain. Apa sebabnya ya? Karena sudah jelas bahwa permintaan domestik maupun mancanegara mengalami perlemahan. Nah, dampaknya cash flow-nya turun. Nah, kalau cash flow-nya turun, Bapak Ibu sekalian, pasti kemampuan membayar hutangnya menurun, nggak ada sama sekali, kredit terancam kualitasnya menjadi macet. Kalau macet, maka masuk di blacklist. Kalau dulu namanya BI checking, kalau sekarang namanya OJK slick. Ya kita gampangnya ya kita sebut aja lah OJK checking ya, biar gampang gitu ya. Nah, dampaknya adalah kalau masuk di situ, maka berikutnya untuk jangka panjang, ya, pelaku UMKM akan kesulitan melakukan akses ke lembaga jasa keuangan. Nah, ini yang kita tidak mau. Nah, sehingga ada program, inilah program restrukturisasi itu tujuannya salah satu untuk menjaga, supaya tidak sampai pelaku-pelaku UMKM itu kualitas kreditnya menjadi macet, tetap lancar. Karena kebijakan ini pada saat debitur dilakukan restrukturisasi kredit, maka kualitas kreditnya tetap akan ditetapkan sebagai lancar, gitu sampai masa periode restrukturisasinya berakhir. Bapak Ibu sekalian, nah ini saya mungkin akan lebih teknis sedikit mengenai apa sih restrukturisasi. Kita ngomong dari tadi restrukturisasi, saya belum menjelaskan apa itu restrukturisasi. Jadi 8 hal yang penting Bapak Ibu, Pak Bayu tadi menyinggung mengenai restrukturisasi. 8 hal penting yang saya sering ditanya, apa sih restrukturisasi? Ya bahasa sederhananya restrukturisasi keringanan, Pak. Pembayaran keringanan apa? Keringanan pembayaran cicilan. Jadi keringanannya nanti seperti apa? Ada beberapa bentuk. Kemudian ada yang bertanya juga Pak sering ke kami, apakah hutang pinjaman bisa dihapuskan dengan restrukturisasi? Jawabannya tidak, Pak.
Karena restrukturisasi ini bukan penghapusan hutang atau pemutihan hutang, tidak. Tapi tadi definisinya adalah memberikan keringanan. Karena tadi terdampak cash flow-nya menurun sehingga tidak mampu membayar kewajibannya seperti pada saat kondisi normal. Nah, diberikan keringanan. Keringanannya nanti bentuknya apa? Nanti pertanyaan keempat itu biasanya. Nah, kemudian apakah tetap harus membayar cicilan, Pak? Ini sering juga muncul pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, cicilan pinjaman itu sifatnya tetap harus dibayar. Namun yang biasanya diberikan adalah keringanan, Pak, yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Berdasarkan apa? Yang pertama, bank akan melakukan asesmen. Kemudian yang kedua, ada kesepakatan antara bank dan debitur. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa jadi penurunan suku bunga, kemudian ada perpanjangan jangka waktu, bisa juga pengurangan tunggakan pokok, tunggakan bunga gitu ya. Kemudian bisa juga penambahan fasilitas. Tadi seperti Pak Wahyu sampaikan bahwa UKM kita banyak yang beralih sekarang bikin masker gitu. Untuk bikin masker butuh peralatan baru. Peralatan baru butuh modal baru. Mungkin bisa dilakukan restrukturisasi, malah justru ditambahi fasilitasnya. Bukan cicilannya diturunkan, tapi malah ditambahi fasilitasnya. Itu adalah bagian dari restrukturisasi kredit yang diberikan di dalam program pandemik ini. Pertanyaannya adalah, apakah restrukturisasi itu satu hal yang sudah lazim dilakukan sebelumnya atau tidak? Sebetulnya restrukturisasi ini bukan hal yang baru, Bapak. Ini hal yang biasa dilakukan ketika bank atau perbankan melakukan penyelamatan terhadap debitur yang bermasalah. Nah, tapi yang membedakan di dalam pandemik ini adalah restrukturisasi di dalam pandemik ini, restrukturisasi diberikan kepada debitur-debitur yang terdampak dan mengalami kesulitan cash flow, kesulitan kemampuan keuangan untuk membayar kewajibannya. Jadi kalau dia terdampak tapi tidak mengalami kesulitan cash flow, ya tetap harusnya tetap bayar normal, Pak, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi terdampak tapi cash flow-nya masih oke, ya tetap masih membayar. Jadi kuncinya cuma dua, dia terdampak tapi dia mengalami kesulitan cash flow. Kemudian bagaimana cara mengajukan keringanan, Bapak Ibu? Sebetulnya kita tidak menghendaki masyarakat datang berbondong-bondong gitu, karena tentunya dengan himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing, maka mau tidak mau kan masyarakat tidak perlu datang berbondong-bondong ke lembaga jasa keuangan, bank ataupun non-bank, tapi bisa melalui komunikasi, baik itu melalui telepon, melalui email, WhatsApp, atau saluran komunikasi lain yang ditetapkan oleh lembaga jasa keuangan. Dan ini juga untuk memudahkan, artinya pengajuannya bisa dilakukan kapan saja, malam mau kirim formulirnya, malam mau ngirim suratnya ke bank atau lembaga jasa keuangan yang berkaitan, nah itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus di jam kerjanya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, apakah kalau saya mengajukan pasti akan diberikan? Bapak Ibu, tadi sedikit saya singgung bahwa kalau kita bicara dampak, semua pasti terdampak. Gitu. Lembaga jasa keuangan juga terdampak. Harus harus bisa survive dengan kondisi seperti tapi dampak dari lembaga jasa keuangan di tengah mengatasi dampak tadi, lembaga jasa keuangan punya kewajiban juga kepada masyarakat, sehingga pemberian keringanan itu taskan kepada yang memang tadi betul-betul terdampak. Kemudian yang kedua adalah dia mengalami kesulitan cash flow atau pembayaran. Jadi kalau masyarakat yang punya penghasilan tetap, masih sanggup bayar, ya diharapkan tidak memanfaatkan keringanan ini, gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat atau saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan itu bisa mendapatkan. Karena tidak semua debitur pasti diaksep, Pak, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau semuanya diaksep di keringanan, saya yakin tidak ada satupun lembaga jasa keuangan yang sanggup untuk bisa survive. Sehingga pasti sangat selektif dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan asesmen yang dilakukan dengan kriteria-kriteria yang sudah berdasarkan pedoman yang mereka lembaga jasa keuangan buat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi restrukturisasi ini
bukan pemutihan, tapi restrukturisasi ini adalah keringanan yang diberikan, bisa perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, kemudian penambahan fasilitas, pengurangan tunggakan bunga, dan lain sebagainya. Jadi tujuan seperti itu. Kemudian pemberlakuannya hanya 1 tahun. 1 tahun itu artinya sampai 31 Maret 2021. Nah, sehingga ada yang bertanya, Pak, saya tetap mintanya 1 tahun gitu. Nah, Lembaga Jasa Keuangan juga melakukan asesmen, Bapak Ibu. Apakah memang debitur itu terdampak dan memiliki penurunan di sisi cash flow-nya. Bisa jadi terdampak, tapi terdampaknya tidak terlalu dalam. Ada yang terdampak sampai 100%, sama sekali kehilangan total cash flow-nya, Pak. Ada, gitu kan. Hanya 50%, atau juga ada yang 10%. Sehingga memang skema restrukturisasinya kenapa bervariasi? Karena memang tergantung dari kondisi debitur yang mengajukan. Kemudian, ini progres yang sudah dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Jadi kalau tadi Pak Bayu juga sampaikan bahwa kok banyak juga yang ditolak, Pak, ada juga yang banyak juga yang disetujui, Pak, sebagai informasi. BPR, BPRS, ini di Pak Anam di sini juga ada ya. Nanti bisa juga mungkin bisa menambahkan total dari data yang kami himpun sampai dengan 12 Mei, itu di BPR dan BPR Syariah itu kurang lebih sebanyak 1.143 debitur, kurang lebih sebanyak 130 miliar. Nah, yang di bank umum ini yang jumlahnya cukup besar, khususnya di BRI, Bapak Ibu, karena BRI kan memang bergeraknya di UMKM ya, itu paling besar gitu. Jadi total untuk bank umum itu udah 45.301 debitur. Nominalnya kurang lebih 5,5 triliun. Jadi cukup besar di sisi bank umum yang sudah diberikan relaksasi atau keringanan. Kemudian yang terakhir ini perusahaan pembiayaan atau multi finance. Ini ada 489 debitur dan kurang lebih nilainya itu 27 miliar. Jadi memang tidak semua Pak Bayu, Bapak Ibu sekalian bisa di-approve karena tadi yang saya sampaikan sangat selektif sekali pemberian itu, disesuaikan tadi seberapa besar dampak. Nah, masalah yang sering muncul biasanya akses untuk dari sisi lembaga jasa keuangan, masalahnya terkadang lembaga jasa keuangan akses kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan itu terbatas saat ini karena tadi saya juga mendapatkan keluhan dari kawan-kawan lembaga jasa keuangan dengan adanya pembatasan wilayah di beberapa desa, di beberapa tempat, itu mereka akhirnya kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian juga memastikan terdampak atau tidak terdampak itu yang membutuhkan effort yang tidak mudah buat kawan-kawan di lembaga jasa keuangan, Bapak Ibu. Sehingga memang dibutuhkan transparansi, keterbukaan dari debitur yang menjadi konsumen lembaga jasa keuangan tadi. Nah, kemudian masalah yang di sisi debitur yang sering muncul, ya satu tidak kooperatif, Pak. Jadi diminta data ini, diminta data itu sulit diberikan. Kemudian ada juga yang free rider, Pak, sebetulnya tidak terdampak dan punya kemampuan keuangan, tapi tetap mengajukan, minta gitu kan. Nah itu juga susah buat lembaga jasa keuangan untuk bisa menyetujui gitu, karena inti prinsip yang ketiga di dalam proses restrukturisasi kredit ini adalah tidak boleh ada free rider. Kemudian, nah ini ada yang baru, Bapak Ibu, ini stimulus yang kemarin diumumkan oleh pemerintah. Saat ini memang kami juga sedang menunggu lebih lanjut juklaknya kawan-kawan lembaga jasa keuangan juga menunggu. Yang baru keluar ini kebetulan yang KUR. Yang KUR itu juklak dari Kemenko Perekonomiannya sudah turun kaitannya dengan pemberian KUR untuk subsidi bunga. 3 bulan pertama untuk klaster plafon di bawah 500 juta itu dapat 6%, 3 bulan kedua 3%. Tapi kalau yang di atas 500, persentase subsidinya lebih kecil. Ini atas beban APBN, Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kebijakan-kebijakan dalam kaitannya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dan mengalami kesulitan kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban di lembaga jasa keuangan. Jadi ada satu restrukturisasi dan yang kedua tadi pemerintah memberikan subsidi bunga.
Jadi mungkin itu saja Pak Bayu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Sugiarto Kasmuri dari OJK Malang Raya yang sudah memberikan pemaparan yang cukup lengkap menurut saya. Ada beberapa yang tadi saya garis bawahi dan ada poin-poin yang dimana sebenarnya Kota Malang agak riskan juga ya, karena memang penyangganya adalah penyangga perdagangan dan eceran. Beda dengan kota, batu, dan kabupaten, itu butuh mungkin perhatian lebih untuk Kota Malang. Dan juga ada kredit bermasalah agak naik ya, 0,9%. Dan alhamdulillah ada kebijakan restrukturisasi, relaksasi dari pemerintahan yang dituangkan dalam PP nomor 23 tahun 2020 tentang bagaimana keringanan ataupun pengajuan yang sifatnya memang untuk ketahanan dari para pelaku UMKM. Terima kasih Pak Sugiarto. Selanjutnya untuk narasumber ketiga, Pak Edi Wahyono, kami berikan kesempatan. Beliau ini adalah Ketua Kadin, sudah periode keberapa Pak Edi? Periode kedua. Kedua ya, alhamdulillah. Kedua. Sepertinya juga Ketua KONI ya Pak ya? Konidin Pak. Ya, Konidin Pak. Konidin. Oh iya, Konidin. Jadi ini Kadin yang saya tahu adalah sebagai lembaga pelindung ataupun sinergi dari beberapa komunitas bisnis di Kota Malang dan Indonesia. Ya, ini mungkin akan sedikit yang pertama mungkin ya harapannya nanti Pak Edi bisa memberikan tips dari teman-teman UMKM, khususnya yang teman-teman UMKM yang mikro dan ultramikro yang sangat-sangat terdampak. Dan juga mungkin yang kedua, mumpung ini ketemu dengan Pak Wahyu ataupun dengan juga Pak Sugiarto, ada hal-hal unek-unek yang bisa disampaikan ke beliau kedua ini. Saya yakin Pak Edi itu banyak unek-unek yang di bawah ini nih. Maksudnya banyak teman-teman yang di bawah Kadin dan komunitas yang lain bisa diberikan masukan-masukan untuk beliau-beliau ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Edi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Salam satu jiwa. Arema. Ini yang perlu tetap kita gaungkan, meskipun dalam kondisi prihatin, Pak ya. Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang dampak COVID-19 ini, rasa-rasanya tidak pernah ada satu strategi yang mujarab untuk bisa menyelesaikan, khususnya adalah teman-teman atau saudara-saudara kita yang terdampak, yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Karena kalau saya bicara dampak ini, kalau bisa dikategorikan begitu, ada yang terdampak karena tidak bisa, dampaknya karena tidak bisa makan. Karena bekerja hari ini untuk dimakan besok. Gitu kan? Ini kalau tidak ada pekerjaan, besok tidak bisa bekerja, karena tidak sebagai ojek katakan, online, tidak bisa ngangkut orang, pesanan tidak ada. Ini dampak kedua adalah orang yang mungkin tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa bayar kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Mungkin dia masih bekerja, tapi bekerjanya digilir. Jadi mereka juga ada juga yang terdampak lagi adalah yang dia tetap bekerja, tapi penghasilannya tidak seperti kondisi normal, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan cicilan rumahnya, cicilan kendaraannya. Nah, ini adalah dampak-dampak yang dirasakan oleh teman-teman dan saudara-saudara kita. Dan untuk UKM, kamu di depan sini aja. Anggota Kadin ini terdiri dari beberapa UKM dan beberapa usaha jasa dan perdagangan. Kita selalu berbicaranya adalah yang bergerak di bidang UKM. Memang betul yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, Pak
Wahyu bahwa akan mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk sembako. Saya hanya berpikir bahwa bantuan-bantuan tersebut sampai kapan akan bisa diterimakan oleh saudara-saudara kita. Dan kita berbicara pandemi COVID-19 ini kapan berakhirnya juga tidak ada yang tahu. Nah, ini juga menjadi sebuah PR-nya Pak Wahyu nanti, ya. Bagaimana memikirkan kelanjutan dari bantuan ke satu ke bantuan yang berikutnya. Ini tugasnya. Selanjutnya adalah bahwa UKM kita itu banyak yang terpuruk, banyak yang tidak bisa berproduksi, banyak yang istilahnya produknya itu tidak terbayar karena dampak ya karena daya beli yang berkurang. Ini sangat dirasakan sekali oleh anggota kita yang dari UKM. Sebab itu pada kesempatan ini saya butuh nanti itu penjelasan dari Pak Wahyu maupun dari Pak Sugiarto tentang keringanan-keringanan tadi, Pak, karena ada di dalam prakteknya seperti pinjaman-pinjaman yang katanya bisa diundur dan lain sebagainya, ini kok rupanya juga istilahnya mereka merasa keberatan loh, katanya ditunda, tapi kok ternyata jumlahnya bertambah, katakan utang yang awalnya sekian, kemudian diundur kok malah bertambah hutangnya. Nah, ini juga menjadi satu persoalan tersendiri bagi UMKM. Bapak sekalian, kami di Kadin sekarang ini sedang membangun, yaitu ada Kadinmart dan ada marketplace juga dalam rangka membantu para UKM atau para masyarakat yang ingin membutuhkan barang secara online. Jadi nanti akan kita penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan pesan kepada kami dan akan kita antar. Insya Allah mungkin penghantarannya pun akan kita gratiskan. Ini salah satu upaya kami dari Kadin untuk membantu mengatasi persoalan. Saya menarik juga kemarin sempat baca apa yang dibuat oleh Prof. Chandra, Pak Bayu, bahwa ekonomi Kota Malang ini mengalami penurunan drastis sampai dengan 31,15%. Sementara di kabupaten malah naik jadi 11,76%. Ini hasil dari itunya Pak Prof. Chandra. Ini cukup menarik. Kemudian justru di toko kelontong itu turunnya hanya 8%. Dibanding usaha-usaha yang lain seperti usaha di bidang potong rambut, bidang salon, kecantikan dan lain sebagainya, ini penurunan cukup banyak. Kemudian yang menarik lagi adalah ini yang pedagang ini sekarang kan lagi in ini fresh food yaitu frozen food. Jadi ini justru tren baru ini naik 123%. Karena perilaku masyarakat yang senang masak sendiri sekarang, kemudian menyimpan barang-barang yang bisa tahan lama di dalam lemari es, ini justru yang diminati oleh masyarakat. Ini salah satu terobosan-terobosan yang mungkin juga bisa dilakukan oleh UMKM kita. Jadi itu sementara Bapak Yu. Sementara ada juga jasa konstruksi yang ada di bawah kami juga. Ini mengeluh. Mereka tidak bisa mengerjakan proyek-proyek. Sementara proyek banyak yang pending, proyek banyak yang dibatalkan, sebagainya. Ini
juga terganggu. Mereka mau beralih ke usaha yang lain, masih berpikir-pikir lagi, usaha apa yang mereka bisa lakukan. Selama ini pekerjaannya di bidang jasa konstruksi. Jadi ini beberapa keluhan-keluhan yang kami dengar dari beberapa anggota, mungkin nanti bisa didiskusikan atau diberi masukan kami seperti apa oleh Pak Kepala Dinas, oleh Pak Tiarto, dan yang lainnya. Mungkin itu Pak Bayu, sementara dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi yang dalam hal ini sebagai Ketua Kadin Kota Malang. Ada beberapa poin memang ya. Kita memang nggak tahu itu pandemi COVID sampai kapan, cuman kita berharap semoga cepat lalu. Ada beberapa perkara yang memang awal Juli, tapi ya wallahualam ini memang kita nggak ada yang tahu. Dan yang cukup menarik tadi saya catat memang justru kabupaten yang perekonomiannya naik ya Pak ya, 11%, yang Kota Malang turun 30-an%. Dan yang lebih perhatiin adalah frozen food yang naik sekitar 130-an%. Ya, memang saya melihat di beberapa teman-teman UMKM itu sekarang ada yang melakukan pivot. Pivot itu geser haluan gitu. Yang kemarin ada jualan jilbab, jualan baju, sekarang jualan masker. Ada yang saya tahu ini, teman saya juga yang punya strudel itu Pak, Mas Doni Chris itu. Sekarang jualannya geser ke frozen food. Gitu. Ya, memang karena mau nggak mau memang dipaksa untuk seperti itu. Ya, jadi lihat dari 130%. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi mungkin tadi kayaknya ada yang mau disampaikan ya ke Pak Wahyu maupun Pak Sugiarto. Saya sekilas tadi melihat tentang para pelaku UMKM tentang keringanan ini dan kira-kira program BLT yang kemarin sudah diturunkan sekitar 2.500 sampai kapan? Itu yang saya tangkap itu seperti itu. Karena yang ini kan program hanya perencanaan sekitar 3 bulan. Ya, mungkin sebelum pertanyaan lebih lanjut di para pemirsa, baik lewat chat maupun nanti Facebook dan segala macam, ini mumpung masih hangat, tadi statement dari Pak Edi Wahyono yang sifatnya mungkin unek-unek dari para pengusaha yang di bawah beliau ini bisa disampaikan atau bisa diberikan pencerahan dari Pak Wahyu. Yang pertama mungkin, terus nanti yang selanjutnya yang kedua oleh Pak Sugiarto. Monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Jadi tadi sampaikan Pak Edi dari Ketua Kadin itu membuat Kadin Mart ya. Sebenarnya beliau itu sudah koordinasi minggu kemarin dengan kami dari dinas. Kami prinsipnya mendukung sekali. Jadi tadi ada kemudahan-kemudahan kalau ada Kadin Mart, jadi sehingga produk-produk UKM itu bisa nanti dititipkan di sana. Dan memang kemarin pada waktu kita diskusi itu bisnis tapi tidak terlalu banyak mengambil keuntungan tadi ya, seperti itu. Dan tadi betul disampaikan, jadi sekarang saudara kita yang terdampak di UKM dengan adanya COVID-19 ini, banyak yang berganti usaha, ganti haluan. Tadi sudah disampaikan karena sekarang kebutuhannya, jadi mencari peluang. Jadi peluang yang sekarang itu justru dengan adanya COVID ini justru ada yang menimbulkan peluang-peluang baru untuk usaha. Jadi tadi sampaikan kemarin kita sudah dengan perbankan sudah pesan kurang lebih ada 25.000 masker. Itu kami merangkul beberapa puluh UKM itu untuk produk seperti itu. Jadi kita bagi UKM itu ada yang dapat 1.000, ada yang 500 sehingga ada pemerataan seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah bantuan sosial itu karena kita ada keterbatasan APBD. Kan tadi saya sampaikan bantuan sosial itu sebenarnya ada tiga sumber. Dari APBN, dari pusat, kemudian APBD, dari kota, dan dari provinsi juga. Dan ini sudah mulai disalurkan. Dan kami memang tadi sampaikan Ketua Kadin, Pak Edi, itu memang kita belum tahu ya sampai kapan COVID ini akan berhenti, akan selesai, tapi mudah-mudahan cepat selesai. Karena yang dampaknya luar biasa. Sehingga kalau bicara masalah bantuan sosial itu, sementara ini yang tadi saya sampaikan itu kita hanya bisa memberikan tidak semua
dari UKM yang terdampak. Itu pun kami kemarin itu campuran antara saudara kita yang PKL yang terdampak dengan UKM. Dan dari data yang kemarin, untuk kalau kami boleh menyampaikan informasi juga, dari kuota Diskopindak sebanyak 2.500 UKM yang nantinya menerima bantuan sosial itu sudah masuk, sudah 5.830. Sehingga nanti sisanya kurang lebih 2.830 itu nanti insya Allah akan menerima bantuan sosial yang di tahapan kedua. Jadi kemarin insya Allah Pak Wali sudah menyampaikan, jadi kurang lebih nanti ada 90.000 itu yang bisa dibantu saudara kita yang terdampak, baik UKM, kemudian dari PKL, kemudian juru parkir, dan supir angkot, dan lain-lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan. Jadi tadi juga disampaikan Pak Edi juga termasuk beberapa yang terdampak juga yang untuk masalah fisik. Jadi di kami juga anggaran kami itu memang diperuntukkan untuk yang khusus untuk bantuan sosial, sehingga kami ada kurang lebih ada sekitar hampir 75% itu anggaran di Kepras untuk bantuan sosial. Termasuk kalau di kami, kalau kita bisa bicara, di kami itu ada pembangunan fisik untuk revitalisasi pasar itu kita batalkan. Karena dananya cukup besar untuk bantuan sosial kepada warga Kota Malang yang terdampak seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih Pak Bayu. Pak Edi, kira-kira cukup ya? Atau ada mungkin yang ditambahkan? Ya, nanti kita lanjut diskusi di bawah. Oh iya. Ya. Oke, ya terus tadi yang kedua mungkin untuk Pak Sugiarto tadi sekilas tentang relaksasi itu Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak Edi dari naungan beliau para pelaku UKM yang mungkin yang saya juga sempat kemarin nanyakan seumpamanya pas di bank mungkin susah dan segala macam, apa yang harus dilakukan dari pelaku UKM ini. Monggo Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Pak Edi, tadi saya lupa menyapa, mohon izin Pak Tri yang mengundang saya. Terima kasih banyak. Pak Edi, tadi saya juga cukup mencermati gitu kawan-kawan. Ini sebelum di kegiatan ini tadi saya baru melakukan kegiatan yang sama seperti ini dengan kawan-kawan UMKM, Pak. Ya. UMKM di Malang Raya, Probolinggo, dan Pasuruan yang kebetulan difasilitasi sama Bank Indonesia. Tadi saya memberikan materi juga mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Tujuannya sekaligus juga mengedukasi, mungkin rekan-rekan banyak yang juga yang belum tahu gitu ya, bagaimana restrukturisasi itu harus disampaikan. Tapi sebelum masuk dengan restrukturisasi, tadi menyinggung masalah bansos, Pak. Ini juga menjadi kerjaan baru kawan-kawan di perbankan sebetulnya, khususnya bank-bank himbara, karena mereka harus jemput bola, Pak, katanya bansos yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan berapa lamanya ya kita tidak tahu juga, Pak. Memang tahap pertama saya dapat informasi itu 3 bulan. Nanti setelahnya kita akan lihat lagi itu. Tapi itu yang jelas tambahan pekerjaan baru cukup merepotkan juga buat kawan-kawan di perbankan, karena harus masuk dari kelurahan-kelurahan, Pak, menyertakan, karena bentuknya harus dalam bentuk kartu itu, kartu ada yang ATM, ada yang dalam bentuk e-money gitu ya, kartu uang elektronik. Jadi tapi saya yakin, Pak, di tengah kami juga kawan-kawan lembaga jasa keuangan ini terdampak, tapi bagaimanapun sisi tanggung jawab sosial sebagai lembaga jasa keuangan ini tetap menjadi concern perhatian dari kawan-kawan lembaga jasa keuangan di Malang Raya.
Nah, kemudian tadi juga mencermati beberapa kasus restrukturisasi atau relaksasi tadi, pinjaman diundur kok tambah lagi muncul biaya. Jadi memang skemanya itu cukup banyak, Pak Edi. Ada yang sering jadi pertanyaan itu adalah, Pak, saya ini terdampak, saya tidak punya kemampuan keuangan, cash flow saya turun sekitar 3 bulan. Oke, dikasih penundaan 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kalau hanya menunda tok tidak diberikan perpanjangan jangka waktunya lagi, maka itu akan mempengaruhi angsuran bulan berikutnya. Jadi karena cuma disebar saja, Pak. Jadi 3 bulan yang tadi tidak bayar, disebar di bulan sisanya. Sehingga memang jadi angsurannya lebih tinggi di setiap bulannya gitu. Di periode sisa kewajibannya. Nah, biasanya kalau untuk memudahkan yang bisa juga diberikan alternatif oleh lembaga jasa keuangan, diberikan penundaan, jangka waktunya ditambah. Nah, tapi jangka waktu ditambah itu ada konsekuensi, Pak Edi. Konsekuensinya asuransi nggak mau free, Pak, untuk cover kreditnya. Karena kan kredit ini kan tetap diasuransikan. Baik itu asuransi jiwa debiturnya maupun asuransi kreditnya. Tinggal pilihan biasanya mana yang dipilih oleh lembaga jasa keuangan. Nah, karena itu, karena geser waktunya tadi ditambah lagi, maka itu kena biaya asuransi. Nah, tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, asuransi itu bisa dinegosiasikan dengan lembaga jasa keuangannya. Artinya, mungkin ada opsi diberikan diskon untuk biaya dari sisi asuransinya. Tapi intinya adalah jangan sampai rekan-rekan UMKM itu nunggak bayar, Pak. Kemudian dari nunggak bayar itu catatan record kreditnya menjadi tidak bagus. Kemudian berikutnya setelah pandemik ini berakhir, kawan-kawan UMKM kita kesulitan melakukan akses keuangan karena namanya tercatat di dalam track record kredit bermasalah dulunya gitu. Nah, sehingga memang program ini salah satunya adalah juga untuk memudahkan kawan-kawan di UMKM untuk bisa di samping mendapatkan keringanan juga mencegah dari masuknya dalam kredit atau pembiayaan yang sifatnya bermasalah gitu, yang akan mempengaruhi akses ke pengajuan kredit berikutnya. Jadi mungkin itu Pak kondisinya ya, Pak Edi. Saya memahami sekali bahwa ini pasti terjadi namanya satu kebijakan yang sangat cepat dikeluarkan, kemudian langsung diimplementasikan, pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan di lapangan. Ya, tapi tentunya sambil berjalannya waktu, Bapak, tentu kami akan evaluasi juga, koordinasi dengan kawan-kawan di lembaga jasa keuangan mengenai skema-skema yang sudah berjalan saat ini. Termasuk di dalamnya nanti ketika nanti subsidi bunga itu diterapkan gitu. Mungkin itu Pak Bayu, mohon izin yang bisa saya sampaikan. Oke, siap Pak Soeharto, Pak Edi. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian yang kita lanjut dengan diskusi selanjutnya. Cuman karena memang ada beberapa platform kita medianya dan juga Facebook, Instagram, kita awali dulu untuk yang di Zoom ini. Monggo yang bisa Zoom, yang mau memberikan pertanyaan, ada 3 narasumber ini, bisa langsung, bisa raise hand, monggo. Atau kalau belum ada yang bertanya, saya akan coba ini, saya bacakan ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Ini kayaknya untuk Pak Wahyu, ini Pak Wahyu. Ini ada yang dari Instagram dan juga di chatting ini. Yang pertama, di sektor-sektor usaha-usaha sekitar kampus, kuliner, jasa rental, fotokopi, dan lain-lain sangat terdampak. Karena sangat tergantung pada hari masuk mahasiswa yang sekarang ini libur entah sampai kapan. Nah, yang pertanyaannya, apa program yang sudah disiapkan pemerintahan kota untuk mengatasinya? Ini memang luar biasa, Kota Malang itu tergantung ke mahasiswa ya, ada sekitar 300.000 mahasiswa. Terus yang kedua, Assalamualaikum Pak,
apakah pedagang kecil, warung rumahan, termasuk pelaku usaha, dan harus tutup, ini kayaknya tutup waktu nanti pas diberlakukannya PSBB Pak Wahyu, tanggal 17, 14 hari ke depan nanti. Nah, itu beliau ini, Ibu Aan, minta penjelasannya. Apakah pedagang kecil warung rumahan tutup waktu masa PSBB? Monggo Pak Wahyu, ada 2 pertanyaan yang bisa diberikan jawabannya. Oke. Ya, terima kasih. Langsung ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah terdampaknya teman-teman mahasiswa dari mahasiswa. Jadi sektor usahanya itu ya, di sektor usaha sekitar kampus ya. Kan selama ini kan memang sektor usaha di sekitar kampus itu banyak tergantung dengan mahasiswa. Dan kami memang teman-teman staff sudah coba memetakan. Jadi artinya kita sudah beberapa sampling di sekitaran perguruan tinggi yang ada tempat-tempat kuliner, baik itu PKL maupun beberapa rumah makan. Dan memang sekarang terdampaknya luar biasa. Yang itu salah satu yang mendapat bantuan dari kami melalui Pak RT, Pak RW itu yang dapat bantuan sosial. Dan memang dampaknya itu tidak hanya kepada sektor usaha di sekitaran kampus, tapi mahasiswa yang ada mahasiswa yang luar kota, luar Jawa yang sampai saat ini belum bisa pulang karena dengan adanya COVID-19. Jadi tidak boleh ada pergerakan ke luar kota. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan untuk yang terdampak itu memang belum semua. Jadi sudah ada data yang dari Pak Lurah, Pak RT, Pak RW itu sudah masuk di data kami yang mendapatkan bantuan sosial. Kemudian yang kedua yang terdampak juga adalah mahasiswa. Dan mahasiswa ini sudah ada program dari pemerintah kota itu akan dicatat. Dicatat juga nanti akan dapat bantuan sosial dan kemarin sudah ada beberapa kecamatan, salah satu contoh adalah di Kecamatan Sukun, itu sudah memberikan bantuan berupa makanan kepada teman-teman mahasiswa yang berasal dari Flores. Jadi yang di sekitaran di Kecamatan Sukun, itu. Kemudian yang kedua, pedagang kecil apakah di masa nanti aturan PSBB diberlakukan itu akan ditutup? Itu tidak. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi yang jelas memang ada di peraturan wali kota itu untuk pengaturan PSBB itu tidak ada penutupan, tapi tetap akan diatur untuk protokol kesehatan dan bisa dengan take away. Jadi dengan dibungkus ataupun melalui online. Dan ini memang tadi sudah sampaikan tidak hanya yang tadi online, tidak hanya kepada penjual-penjual makanan, juga yang ada di pasar-pasar tadi sampaikan juga kita sudah pakai online. Memang kita menghimbau dengan kondisi yang seperti ini. Jadi sekali lagi tidak ada penutupan untuk pedagang-pedagang, cuma jamnya juga diatur seperti pasar modern seperti di Alfamart dan pasar modern lainnya itu mulai buka jam 8, terus kemudian jam 7 dan tutupnya jam 9. Jadi ada pengaturan jam seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Nambahkan ini Pak Wahyu. Saya juga tadi di chat di Facebook saya, betul Pak. Ini yang tadi di PSBB, tadi kan ada semacam media di koran bahwa PSBB ini. Salah satunya adalah penerapan di pasar tradisional itu ganjil genap. Nah, itu tadi yang menanyakan ganjil genap yang dimaksud ini apa? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi gini, di peraturan wali kota untuk pelaksanaan PSBB itu kan diatur juga masalah pasar. Jadi karena disinyalir di pasar-pasar itu rawan sekali adanya penyebaran virus COVID-19. Sehingga mulai hari Selasa kemarin kami sudah kami berpikir bagaimana caranya. Jadi ada 2 opsi. Sebenarnya ada 2 opsi. Opsi itu jadi yang pertama, pasar apakah harus ditutup?
kemudian pasar itu apakah bisa diatur dengan peraturan pemerintah, artinya dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Dan kami mencoba untuk tetap yang kedua. Jadi kita mengadakan pengaturan. Jadi dalam rangka untuk tetap pasar bisa buka, tapi dengan diatur dengan adanya penjual yang pakai sistem ganjil genap. Jadi hari Rabu kemarin kita sudah menempel. Jadi misalkan di salah satu pasar, katakan ada 200, seperti pasar Klojen itu ada 200 penjual, kita tempel semua nomor 1 sampai 200. Kemudian kita gilir yang mulai kemarin, itu yang ganjil yang dapat nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan seterusnya itu bisa jualan. Dan besoknya harus istirahat di rumah. Dan besoknya itu yang nomor genap, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Dan itu kita berlakukan untuk semua pasar yang ada di Kota Malang. Dan kemarin juga pas kemarin ditinjau langsung oleh Ibu Gubernur untuk ganjil genap yang kita pakai sistemnya di Kota Malang, dan alhamdulillah itu menjadi role model yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi tadi seperti di mass media menyampaikan Ibu Gubernur bahwa Kota Malang itu bisa ditiru untuk daerah-daerah yang lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Demikian. Artinya ya Pak ya, bentuknya stiker nomor di bedak-bedak itu ditempeli itu Pak ya? Ya, jadi di lapak-lapak di bedak-bedak itu kita tempeli, jadi kita tempeli nomor yang sebesar kertas folio HVS itu kita tempel semua. Terus yang menarik itu memang ada karakter pedagang itu tidak semua bisa mengingat nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya. Sehingga kita tulis yang di kertas itu tulisan ganjil dan tulisan genap. Sehingga pedagang itu merasa lebih nyaman, lebih bisa mengingat. Oh, ini saya hari ini ganjil, terus sebelahnya genap. Jadi bisa mengingat seperti itu. Ya. Oke, siap, Pak Wahyu. Pertanyaan selanjutnya kayaknya diberikan untuk Pak Sugiarto dari Bank Sidik. Relaksasi dan restrukturisasi kredit hanya diberikan pada lembaga keuangan di bawah OJK. Apakah yang di koperasi yang saya yakin pasti juga ada. Restrukturisasi hanya yang di lembaga keuangan juga yang koperasi itu ada juga program relaksasi itu, Pak. Monggo, Pak Sugiyarto. Ya, terima kasih Pak Bayu. Jadi di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa OJK ini sesuai Undang-Undang 1/2011 itu diberikan mandat untuk mengawasi lembaga jasa keuangan, perbankan dan non-perbankan. Jadi perbankan kita semua sudah pasti tahu, tapi yang non perbankan ini cukup banyak. Ada asuransi, ada lembaga pembiayaan, ada pegadaian, BPJS, kemudian lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, gitu. Tapi koperasi tidak diawasi oleh OJK. Karena memang ada kementerian teknis dan dinas yang terkait yang mungkin nanti Pak Wahyu juga mungkin bisa menjelaskan gitu berkaitan dengan kebijakan itu. Jadi yang tadi saya jelaskan memang hanya untuk di lembaga jasa keuangan, perbankan dan non-bank yang menjadi pengawasan OJK, Pak Bayu. Jadi gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Sugiarto. Kalau dari Pak Wahyu gimana Pak mensikapi yang tadi Pak? Ya, mohon diulang Pak, ini tadi agak putus-putus. Program relaksasi atau restrukturisasi kredit kan hanya diberikan kepada lembaga keuangan di bawah OJK. Nah, yang koperasi ini kan juga ada simpan pinjam itu Pak. Itu bagaimana Pak? Apa ada juga program relaksasi Pak? Nah, itu yang ditanyakan oleh Pak Sidik. Ya. Ya. Jadi gini, di koperasi itu kan ada koperasi simpan pinjam KSP ya.
Dan yang saya tahu dan sudah kita adakan pembinaan, itu di koperasi itu tidak ada program itu. Jadi itu kan antara pelaksanaan untuk simpan pinjam itu kan untuk anggota. Dan itu kebijakan yang seperti itu disampaikan Pak Giarto itu memang kita di koperasi tidak ada. Dan kami memang sudah berusaha untuk bagaimana kira-kira program-program yang seperti di UJK itu bisa terlaksana di koperasi. Ternyata mereka ada alasan-alasan yang memang mereka merasa keberatan. Karena itu uang yang terkumpul di koperasi itu kan adalah milik anggota. Sehingga butuh persetujuan anggota, dan anggota rata-rata tidak setuju dengan relaksasi seperti itu. Sehingga sampai sekarang masih berjalan seperti kondisi sebelum ada COVID-19 itu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendro, Malang Times. Izin bertanya untuk Pak Wahyu. Yang pertama, sempat disebutkan tadi, Diskopindak akan menyalurkan bantuan melalui kelurahan. Bisa dijelaskan lagi Pak, bagaimana sistemnya, siapa saja penerimanya, dan apa saja yang diberikan. Yang kedua, saat PSBB nanti, Pak Wahyu tadi sempat mengatakan akan mencari terobosan baru. Nah, terobosan baru ini yang seperti apa, Pak? Monggo Pak Wahyu dari Pak Hendro Malang Times. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendro. Jadi ada 2 pertanyaan. Jadi untuk bantuan sosial, jadi bantuan sosial ini kan ada melekat di 5 OBD ya, 5 dinas. Jadi termasuk Dinas Pendidikan, kemudian Dispora, kemudian Disub, kemudian untuk Dinas Tenaga Kerja yang terdampak dengan adanya PHK, terus kemudian Dinas Sosial dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Jadi yang di kami ini, yang tadi saya sampaikan kuota 2.500 itu, kami pada waktu itu langsung minta data di Pak Lurah. Jadi data itu yang mendata adalah Pak RT, Pak RW, diserahkan Pak Lurah, kemudian masuk ke kami menerima data itu dari kelurahan. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak ya, jadi melebihi kuota 2.500 yang ada di dinas kami. Dan kami sudah melakukan verifikasi sebanyak 2.500 PKL maupun UMKM yang terdampak. Dan tadi saya sampaikan sisanya itu nanti insya Allah ada di tahap kedua. Dan mekanismenya ini, jadi nanti yang dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan itu mekanismenya sudah ditransfer ke Bank Jatim. Jadi insya Allah besok kita sudah mulai menyalurkan berupa uang tunai, dan untuk penerima itu akan menerima sebanyak 3 bulan. Per bulannya sekitar 300.000. Jadi yang besok akan disalurkan untuk bulan April dan bulan Mei. Dan yang rencana kemarin sebenarnya non tunai. Jadi masing-masing yang menerima itu akan membuka rekening melalui Bank Jatim. Tapi kayaknya waktunya tidak cukup. Harus segera diserahkan besok, sehingga besok itu langsung akan diserahkan dengan tunai. Jadi akan menerima 600.000 selama 2 bulan. Terus kemudian tadi ada pertanyaan terobosan baru saat PSBB tadi saya sampaikan di awal. Jadi yang kalau kita bicara masalah UMKM, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya terobosan ini sebenarnya tidak pada waktu ada COVID-19. Kami sudah yang sebelumnya sebelum COVID itu kami mengundang PHRI. PHRI kami undang, kemudian kita datangkan dari UMKM dan sekalian menggelar produk-produk UMKM, dan kami minta tolong agar produk-produk ini bisa masuk di makanan minuman, bisa masuk di hotel. Dan alhamdulillah pada waktu itu beberapa hotel sudah mengambil produk-produk dari UMKM. Terus kemudian termasuk kita ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu yang sudah dilakukan. Cuman sekarang ini karena kami tidak anggaran itu diperuntukkan untuk bantuan sosial, sehingga
pelatihan-pelatihan ini di tahun ini tidak terlaksana. Juga sebenarnya kalau kondisi normal dari UMKM kita ikutkan pameran. Dan pameran itu ternyata alhamdulillah setelah kita ikutkan itu ada satu perkembangan. Yang sebelumnya itu omsetnya kecil, setelah ada ikut pameran alhamdulillah omsetnya bisa besar. Termasuk tadi terobosan yang tadi sampaikan dari Malang Times ya. Itu kami ada beberapa UKM yang sudah menawarkan kami untuk bisa ditawarkan ke masyarakat lewat online. Sudah kami lakukan. Jadi ada beberapa produk yang langsung jadi kami tawarkan kepada masyarakat, terutama kepada kolega kita, teman-teman, terus staff dulu untuk membeli barang-barang produk UKM melalui online. Jadi itu salah satu terobosan-terobosan. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, insya Allah terobosan kita lebih banyak. Jadi kita bisa melakukan pelatihan, terus melakukan pameran di luar kota dan pembinaan-pembinaan yang lain. Demikian. Ya, makasih Pak Wahyu. Artinya memang di masa COVID ini ataupun khusus di PSBB, fokusnya di bansos, fokus dari diskomernya di bansosnya, di bansos. Jadi semacam kayak pelatihan kayak disebut kondisi-kondisi normal ya Pak ya. 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 Nah, untuk yang selanjutnya, ini mungkin sifatnya ada bukan pertanyaan ini kayaknya, lebih kepada mungkin minta dukungan. Dari Pak Dedi Kusbianto, mohon dukungan bagi implementasi Kadinmart, ya, Kadinmart Pak Edi tadi, dari dukungan dari pemerintah untuk kemudahan perizinan dan fasilitasi serta dari OJK untuk mendukung transaksi online dan kredit online. Terus yang kedua dari Pak Heri Budianto, pasar tradisional perlu dikembangkan menuju marketplace online. Ya kayaknya hampir senada dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, adanya marketplace di pasar tradisional. Monggo Bapak Ibu sekalian, ada yang lain, terutama yang di Zoom. Siap, mohon izin Pak Bayu. Monggo. Pak Malik. Monggo Pak Malik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, Pak Wahyu, Pak Sugiarto, Pak Edi, Pak Trio. Ya, ini yang saya mau tanyakan tentang ini prediksi kira-kira 1 tahun ke depan ini seperti apa kondisi perekonomian kita, terus antisipasinya baik dari OJK maupun dari Dinas Perekonomian dan Koperasi, terus kemudian juga dari teman-teman di pengusaha itu bagaimana antisipasinya kira-kira ya 1 tahun ke depan lah seperti apa, sehingga masyarakat itu bisa memprediksi dirinya harus melakukan tindakan apa. Kan yang lebih tahu tentang makro kan dari bapak-bapak semua. Jadi tolong mungkin dijelaskan prediksi kondisi ekonomi kita dalam 1 tahun ke depan terhadap dampak dari COVID ini, sehingga masyarakat bisa antisipasi apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ini ke Pak Wahyu ya, ini mungkin ya. Tadi sampaikan untuk pasar modern itu bisa buka sampai jam 9. Nah kemarin saya dapat wadulan dari pedagang kaki 5 ini Pak Wahyu, kan ditutup sampai jam 8. Nah, ini padahal maghrib baru buka, noto-noto jam 8 harus tutup. Saya tidak bisa dapat apa-apa ini Pak. Tolong sampaikan tambah 1 jam saja Pak sampai jam 9. Itu wadulan saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin sementara 2 itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Asmalik, Wakil Ketua kita DPRD Kota Malang, tentang bagaimana prediksi 1 tahun ke depan pasca pandemi ini khususnya ya dalam bagaimana para pelaku UMKM. Dan yang kedua tadi juga ada wadulan dari konstituen beliau kalau pasar modern bisa buka sampai jam 9. Nah, para pedagang dok-dok, nasi goreng dan segala macam ya dasarnya jam 4 buka jam 4 atau mungkin malah jam 6, jam 8 suruh tutup. Nah, itu mungkin nggak semacam kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa lebih
diundurkan karena waktunya agak pendek. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Ini yang pertanyaan pertama dulu, nanti dijawab dulu saya dari Pak Edi dulu, Pak Edi Wahyono dari Kadin. Kira-kira prediksi ke depan, 1 tahun ke depan, Pak Edi selaku pengusaha, mungkin apa yang harus terima kasih Pak Asmari. Prediksi kalau 1 tahun ke depan, Pak, ya mudah-mudahan ini selesai, Pak, ya, tidak sampai 1 tahun begitu. Jadi kami menggagas adanya perdagangan online, Pak, ya. Jadi e-commerce ini sebuah kebutuhan yang memang harus dijalankan. Jadi online ini harus dijalankan karena ini nantinya bisa meningkatkan cash flow, bisa menambah PAD dan pajak secara retribusi, serta mengembalikan kesejahteraan dunia usaha. Jadi mudah-mudahan kami berharap bahwa COVID-19 ini segera keluar dari bumi Arema ini, bahkan mungkin dari Indonesia, Pak, ya, supaya kehidupan ini menjadi normal kembali. Kalau kiranya prediksinya 1 tahun ke depan, ya kita masih belum bisa memberikan suatu kepastian. Butuh disiplin, butuh banyak protokol yang harus dilalui, dan tentunya ini akan mempercepat perginya COVID-19 ini. Mungkin itu Pak Bayu, ya. Ya. Lebih pada ke penguatan nanti di e-commerce ya Pak Edi ya? E-commerce, betul. Ya, karena memang budayanya kayaknya dengan COVID ini budaya belanja, budaya beli masyarakat itu berubah gitu ya? Betul, Pak. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan yang nomor 1 juga saya berikan kesempatan Pak Sugiarto Kasmuri untuk memberikan kira-kira prediksi 1 tahun ke depan apa yang akan terjadi di Indonesia, khususnya makroekonominya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Jadi yang jelas kita banyak belajar dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu yang penting adalah bahwa tadinya kita mungkin tidak terbiasa dengan melakukan aktivitas semua secara virtual, online. Semua sekarang aktivitas kita karena ada pembatasan fisik mau tidak mau kita lakukan dengan virtual. Termasuk bekerja pun juga dilakukan dari rumah. Termasuk saya hari ini Pak Bayu, saya kerja dari rumah, 2 hari sekali saya baru ngantor gitu. Karena memang kita berupaya untuk mensukseskan program atau himbauan dari pemerintah untuk physical distancing. Tapi yang jelas pasca COVID-19 ini akan tercipta yang namanya, saya yakin kita juga sering mendengar istilahnya new normal, Pak. Jadi kondisi normal tapi baru. Yang berbeda dari sisi sebelumnya sebelum terjadinya pandemi COVID. Di mana yang jelas tadi yang seperti Pak Edi sampaikan, itu akan terjadi perubahan perilaku dari konsumen kita. Terjadi perubahan perilaku di masyarakat, khususnya bagaimana melakukan trade atau perdagangan. Jadi ini adalah satu potensi sekaligus juga peluang yang harus disikapi secara baik oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di Malang Raya khususnya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi lembaga keuangan, Pak, saya ini pada saat awal tahun kemarin secara nasional, termasuk kami juga di Malang Raya, menargetkan pertumbuhan kredit itu plus minus kurang lebih 10%, Pak. Plus minus 1, 10% ya Pak, jadi bisa kisaran 11 atau 9%. Tapi dengan pandemik ini, tentu semua harus kami lakukan penyesuaian, di mana dari hasil asesmen secara umum menunjukkan memang untuk pertumbuhan nanti di wilayah kerja kami sendiri di OJK Malang itu akan turun di kisaran hingga di 5% pertumbuhan kredit. Artinya apa? Artinya tentunya ini juga akan berdampak kepada akses dunia usaha terhadap pembiayaan atau kredit kepada lembaga jasa keuangan. Yang tadinya perbankan sangat cukup ekspansif di dalam memberikan kredit, tentu
dengan adanya dampak pandemik ini semua ngerem, sehingga mau tidak mau secara jumlah pasti akan berpengaruh hingga akhir tahun. Sehingga di akhir tahun kami melakukan evaluasi kembali, target pertumbuhan kredit itu kurang lebih 5%. Begitupun saya yakin juga secara ekonomi berdampak, Pak Bayu, kan pemerintah kan sudah punya beberapa skenario ya. Tentunya tadi juga seperti yang Pak Edi sampaikan bahwa kita tidak tahu seberapa lama dampak ini akan selesai, gitu ya. Harapan kita adalah secepat mungkin. Ya, tapi tidak ada ketidakpastian, maka pemerintah kan membuat berbagai skenario. Ketika skenario satu terjadi, maka pertumbuhan dalam kisaran masih positif, tapi ketika yang sangat buruk terjadi, masuk ke dalam kondisi krisis, maka pertumbuhan bisa sampai ke minus. Tapi kita tidak perlu khawatir, Pak, karena Malang sendiri kalau dari prediksi kami, kalau dari sisi lembaga jasa keuangan, kredit itu masih akan tumbuh di kisaran kurang lebih sekitar 5%. Demikian Pak Bayu, mungkin sedikit membantu informasi kepada dunia usaha. Ya, terima kasih Pak Sugiarto. Selanjutnya ke Pak Wahyu nih ya, dari sama yang pertama itu prediksi 1 tahun ke depan, terus yang kedua tadi unek-unek dari konstituennya Pak Malik, yang pasar tradisional atau pedagang keliling mungkin ya, yang baru dasaran jam 6 kok disuruh jam 8, padahal pasar modern jam 9. Monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Mungkin jawaban yang pertama sama ya, kami dengan Pak Edi, dengan Pak Giarto. Yang sekarang ini sekarang sudah mindsetnya konsumen sudah berubah. Jadi kalau kita bicara masalah prediksi ke depan itu kayaknya nanti kita lebih modern lagi dengan adanya mindset yang sekarang berubah. Jadi dengan e-commerce, terus kemudian sekarang perdagangan dengan online dan macam-macam. Kemudian kami memang mengharap itu ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi bukan mulai nol, tapi dengan kondisi yang seperti ini, yang sekarang kondisi masyarakat merasakan akibatnya, kan kita bisa nanti jadi evaluasi kita. Jadi nantinya kalau misal kita menghadapi suasana yang seperti ini, apa yang harus kita ambil tindakan, apa yang harus kita laksanakan, terutama untuk warga masyarakat yang nantinya masih dalam ekonomi menengah ke bawah, sehingga nanti pemerintah kota, pemerintah daerah, ya baik pusat, provinsi maupun yang ada di kota kabupaten, ini menjadi evaluasi yang luar biasa. Sehingga nantinya kalau ada sesuatu yang ada permasalahan seperti ini, kita sudah siap, bisa mempersiapkan. Jadi contoh dengan situasi yang kayak kemarin, kita memberikan bantuan sosial itu kita sebenarnya kalau kami di Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan itu belum terlalu siap untuk mendata seperti itu dengan kelurahan-kelurahan, sehingga sampai sekarang pun masih ada beberapa pertanyaan, terus kemudian beberapa komplain dari masyarakat, loh kami terdampak kok tidak tercatat, sehingga nanti ini jadi catatan kami dan ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Jadi dengan adanya kondisi yang seperti ini menjadi pelajaran yang amat sangat baik buat kami semua ya. Terus kemudian kalau tadi pertanyaan juga dari Pak Malik ya, jadi pasar modern, jadi gini Pak, kemarin kalau di SE, Surat Edaran Wali Kota yang sebelum ada pelaksanaan PSBB itu kan ditutup untuk penjualan kuliner dan macam-macamnya, itu jual makanan sampai jam 8. Padahal tadi sudah sampaikan yang jual duk-duk yang biasanya keluar malam itu kan bisa sampai malam. Jadi ada yang keluar baru jam 5, ada jam 6. Dan nanti ini tetap harus mematuhi perwal yang ada, perwal di PSBB, pelaksanaan PSBB. Kalau di sana diatur sampai jam 9 malam. Sehingga nanti mau tidak mau, dan ini kan gini, PSBB ini kan perlakuannya hanya untuk selama 14 hari, selama 2 minggu. Jadi tidak lama. Tapi kami mudah-mudahan tidak ada lagi PSBB yang babak kedua seperti di Surabaya. Mudah-mudahan dengan adanya PSBB ini yang selama 2 minggu masyarakat kita bisa lebih tertib, sehingga diharapkan yang terdampak maupun yang sembuh lebih banyak, yang terdampak bisa lebih menurun lagi. Itu juga tergantung pada masyarakat.
Sehingga kami menghimbau tetap apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah kita laksanakan, kita taati bersama. Itu pun hanya 2 minggu. Demikian, Pak. Oke, artinya semua komponen masyarakat Kota Malang harus bersabar ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, harus bersabarlah untuk 2 minggu ini. Dan juga mungkin ya pemerintahan kota harus benar-benar kemarin pada beberapa warga ya minimal kalau kita disuruh di rumah dan mengikuti aturan yang kebutuhan dasarnya dipenuhi dulu lah. Oke, selanjutnya monggo mungkin pertanyaan berikutnya. Dari mana? Dari mana? Dari apa? Facebook apa? Oh, ada lagi nih. Ini kayaknya juga untuk Pak Wahyu nih, Pak Wahyu. Walaupun mungkin sifatnya lebih global untuk pemerintahan Kota Malang. Dari Pak Yusuf, Pak, saya sudah didata Kelurahan PKH dan sebelumnya sudah menerima bantuan sebelum adanya COVID. Nah, setelah COVID, bantuan PKH saya belum turun lagi. Apa bisa mengajukan bansos bentuk yang lainnya? Terima kasih. Mungkin ini yang pas yang mewakili pemerintahan kota, Pak Wahyu. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab, Pak Yusuf. Jadi gini ya, untuk PKH ini, mohon maaf, itu ada ranahnya ada di Dinas Sosial. Karena datanya ada di sana. Dan memang sempat kemarin kita pada waktu rakor yang dipimpin oleh Pak Wali, itu Pak Wali meminta laporan dari masing-masing UPD yang menyalurkan bantuan sosial itu. Untuk PKH ini memang ada beberapa yang sudah tercatat. Ini kan langsung nanti dicatat oleh pusat, jadi oleh pemerintah pusat. Itu bantuannya kan langsung disalurkan lewat kantor pos. Dan ini memang ada beberapa informasi dari Kepala Dinas Sosial itu memang yang disampaikan Pak Yusuf. Jadi ada yang belum menerima. Dan ini nanti saya mohon maaf tidak bisa menjawab. Saya khawatir nanti salah. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Penny ya sebagai Kepala Dinas Sosial. Seperti itu. Siap. Oke. Yang lainnya, monggo. Ya, insya Allah ini sudah kurang 10 menit. Tapi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya syukur alhamdulillah tadi panjang lebar. Kita mulai dalam jam 15-10 menit. Pak Bayu. Oh, ada Pak Trio. Enggak, ini tadi kan ada pertanyaan itu tentang dari Dewan sendiri seperti apa kan? Oh iya. Oke. Sikapnya. Monggo Pak Trio yang mungkin mewakili fraksi. Saya sebenarnya saya tak. Ini ya dari mungkin saya juga karena yang di Komisi B juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, artinya kan seperti Pak Sugiarto di OJK, terus Pak Edi, terus kemudian di Pak Wahyu di Dinas Perdagangan sudah ketika COVID ini kan sudah pernah hearing dengan kami. Jadi perlu diketahui juga tadi yang bertanya Pak Hendro, kalau dari Dewan sendiri sebenarnya sudah beberapa hal kita sampaikan, terutama ketika ada warga pedagang mengeluhkan tentang retribusi. Nah, kayaknya itu sudah dipenuhi oleh pemerintah untuk membebaskan retribusi pasar kan gitu. Dan yang juga yang seperti kita suarakan juga kaitannya sama untuk mengurangi beban masyarakat, dan saya pikir ini juga banyak yang pelaku usaha adalah pembebasan tarif PDAM. Mungkin yang masih golongan 2A, tapi itu jumlahnya lumayan banyak karena sekitar 40% dari pelanggan PDAM. Kalau kita hitung PDAM siap mengeluarkan 4M per bulan untuk membebaskan tarif tersebut. Terus kemudian juga yang kita juga mendorong sebenarnya kalau dari Dewan itu ke Pak Wahyu supaya kuota untuk jaring pengaman sosialnya yang PKL ataupun nanti pedagang itu bisa lebih besar lagi, jangan cuma 2.500 ya Pak Wahyu ya, bisa sampai mungkin bisa benar-benar mengcover lah dari para pelaku UMKM itu supaya angkanya bisa nanti mungkin bertambah. Kalau kemarin
ada gelombang 1, harapan kami bisa ada gelombang 2. Itu mungkin nanti bisa sangat membantu sekali. Terus yang juga yang kita minta memang nanti ya dari DPRD sendiri ke pihak eksekutif terutama untuk ya tadi membuat terobosan-terobosan yang mungkin yang harus didorong itu adalah memanfaatkan platform digital yang bisa digandeng untuk bekerja sama, yang itu ketika terjadi pembatasan ini tapi pedagang tetap bisa jalan, ya salah satunya ya saya pikir sudah jalan ya beberapa itu yang kerjasama dengan beberapa platform digital ya para pedagang sehingga tetap terjadi transaksi tapi tanpa harus kontak langsung datang. Itu yang juga mungkin yang kami harapkan bisa terus tuh dilakukan gitu. Nah, kalau hal-hal yang lain ya seperti kaitannya sama para pelaku UKM yang kaitannya juga supaya mendapatkan kemudahan modal nanti, tapi untuk saat ini ya saya juga sangat berharap kami yang di DPRD itu sosialisasinya bisa lebih masif lagi yang di OJK ya Pak Sugiarto, sehingga para pelaku usaha ataupun yang selama ini masyarakat yang mungkin kesulitan untuk membayar cicilan dan sebagainya itu juga bisa mendapatkan kemudahan, itu juga menjadi salah satu. Nah, yang terakhir mungkin yang harapan kita juga bersama ya semoga nanti kalau yang saya dengar dari Pak Sugiarto kan ada 2 ya Pak ya, yang sekalian restrukturisasi, yang kedua adalah keringanan kredit Pak ya, cicilan. Dan yang ketiga saya tidak tahu apakah mungkin nanti kalau pandemik ini sudah mereda dan sudah selesai, mungkin untuk recovery yang sekiranya ada yang sifatnya nanti bisa membantu dunia usaha, mungkin saat ini modalnya sudah habis, sudah terpakai untuk biaya hidup. Nah, ya untuk memulai lagi itu juga perlu dipikirkan apakah yang sifatnya bisa memudahkan dunia usaha untuk bangkit lagi. Mungkin sebelumnya asetnya sudah hilang, tapi dia ingin tetap mau usaha atau juga memungkinkan nggak kalau dia bisa mendapatkan pinjaman modal ataupun bantuan yang sekiranya tidak memberatkan dia para pelaku usaha. Itu mungkin beberapa catatan yang dari kami yang ada di DPRD yang sekiranya ini nanti bisa saling sinergi. Dan upaya kami sendiri dari fraksi ya seperti ini juga, kita berdiskusikan bersama-sama dengan para pengambil kebijakan, ada Pak Wahyu, Pak Sugiarto, Kadin. Nah, semoga nanti kan bisa ketemu dan sama-sama kita diskusikan bareng gitu ya Pak ya. Gimana agar masalah ini yang menimpa para pelaku UMKM juga bisa kita selesaikan. Seperti itu Pak Bayu dari kami, dari fraksi PKS. Ya, terima kasih Pak Trio Agus, Ketua Fraksi yang tadi menyampaikan jawaban atau pandangan dari fraksi menyangkut dengan pelemahan ekonomi ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Hendro dari Malang. Ya, insya Allah ini waktu juga semakin pendek. Dari saya menyatati beberapa banyak sebenarnya catatan-catatan kami, insya Allah mungkin dari beberapa pemirsa ini yang hadir di Zoom, Facebook, IG, ataupun YouTube sudah punya catatan-catatan sendiri. Nah, di akhir ini saya pengen minta closing statement-nya dari 3 narasumber ini, yang mungkin harapan-harapan ataupun penyemangat ya, khususnya para pelaku UMKM ini dalam menghadapi bencana kita semua lah ya. Saya juga pelaku UMKM, Bapak Ibu sekalian ya, sangat merasakan. Karyawan saya tak liburkan separuh hari kerja. Ya mau gimana lagi. Tapi harapannya ini nanti ada closing statement dari bapak-bapak 3 narasumber ini, bagaimana memberikan penyemangat bagi kami para pelaku UMKM khususnya di Kota Malang biar tetap survive di masa pandemi, dan setelah masa pandemi ini bisa bangkit untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Monggo saya mulai dulu dari Pak Edi Wahyono, terus Pak Sugiarto, terakhir Pak Wahyu. Monggo Pak Edi. Suaranya Pak di-on-kan dulu Pak. Terima kasih Pak Bayu, mohon maaf karena terlalu bising di depan jalan besar.
berarti e-commerce itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita, Pak. Jadi ini sudah keharusan ini untuk bisa dijalankan oleh pelaku-pelaku usaha kita. Kemudian yang kedua adalah kami berharap ada satu kekompakan dari pemerintah dalam hal mengambil sebuah keputusan atau kebijakan atau regulasi terkait dengan penyelesaian COVID-19. Terakhir adalah saya berharap kita tetap optimis dan kita tetap semangat di dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Saya rasa itu Pak Bayu. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Pak Sugiarto. Ya, terima kasih Pak Bayu. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa saya mengambil analogi ke seorang yang berlayar bahwa kita tidak bisa mengendalikan angin dan ombak, Pak Bayu. Tapi kita bisa mengendalikan perahu yang kita tumpangi. Jadi belajar dari pandemik COVID-19 ini, tentu kita banyak hal yang bisa kita lakukan, khususnya adalah berkaitan dengan efisiensi, baik efisiensi dari apa yang kita punya maupun dari sisi market tadi, efisiensi dari market yang ada. Tadi yang mengutip dari Pak Edi sampaikan bahwa ada marketplace, kemudian ada e-commerce di sana yang akan bergerak. Artinya apa? Artinya bahwa sisi positif dari pandemi COVID ini adalah membuka warna baru, membuka kehidupan baru. Pada saatnya nanti kita akan masuk kepada era new normal, di mana perilaku kita akan berubah dari yang tadinya konvensional tradisional, kita sudah mengarah kepada penggunaan teknologi. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan buat pelaku dunia usaha bahwa di tengah pandemik ini kita tetap harus optimis bahwa badai pasti akan berlalu dan tetap kita harus bisa mencari inovasi-inovasi baru yang kita jadikan sebagai kekuatan nanti pada saat pandemi ini berakhir. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan Pak Bayu, kita juga harus tetap semangat, tetap optimis, dan tetap menjaga kesehatan. Kita sukseskan penerapan PSBB di Kota Malang sehingga 14 hari itu bisa berlalu secara cepat tanpa harus diulangi lagi 14 hari berikutnya. Demikian, semoga apa yang kita lakukan di hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi serta kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, monggo. Ya, terima kasih Pak Bayu. Jadi harapan itu mungkin sama ya, saya dengan Pak Edi, mohon Pak Sugiarto. Jadi kita menyemangati saudara kita, pelaku-pelaku UMKM terutama, jangan sampai kendor dalam melakukan usaha. Namanya usaha itu kan pasti fluktuasi ya, kadang naik, kadang turun. Nah ini kebetulan kita pas turun. Dan saya yakin dengan usaha-usaha nantinya itu akan lebih eksis lagi. Tadi kalau istilahnya Pak Sugiarto, badai pasti berlalu. Ya, jadi kami mengharap juga habis gelap terbitlah terang. Dan saya yakin pelaku usaha UMKM itu tidak sendirian. Kami tetap mendampingi. Jadi nantinya setelah masa COVID ini habis, jadi tadi memang harapan kami 2 minggu sudah cukup ya, tidak ada lagi yang perpanjangan lagi ya, sehingga itu nanti kita akan menata ulang lagi apa yang selama ini kita sempat terpuruk selama beberapa bulan ini. Jadi tetap semangat, kami tetap ada di samping pelaku-pelaku usaha, tetap pelaku usaha yang di Kota Malang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kalau memang ada pertanyaan yang sifatnya ke dinas, bisa melalui WhatsApp kami ataupun bersurat ke
dikirim ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Pak Sugiarto, dan Pak Wahyu. Jadi ada satu titik poin yang saya ringkas itu ya, bahwa kita sebenarnya dari beberapa tadi disampaikan diskusi panjang lebar, kita harus optimis di masa pandemi COVID-19 ini, soalnya karena badai pasti berlalu. Yang namanya malam semakin pekat itu pasti akan pagi, dan inovasi harus tiada henti. Kita harus bisa berinovasi menghadapi perkembangan zaman. Tadi disampaikan oleh Pak Edi Wahyono bahwa e-commerce itu masa depan kita. Ya, terima kasih Pak Wahyu, Pak Sugiarto, Pak Edi atas kerawanan jenengan sebagai narasumber pada webinar yang ketiga ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat, khususnya untuk para pelaku UMKM di Kota Malang. Ya, ini insya Allah mungkin jangan bosan-bosan lagi. Dan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, permintaan terima kasih kepada aspirasi-aspirasi yang sudah masuk, terkhusus kepada para peserta Zoom yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan saya mewakili fraksi PKS DPRD Kota Malang, walaupun mungkin masih berapa hari lagi, minta maaf, mohon maaf, minal aizin wal faizin, ya, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada semuanya. Kita tutup acara webinar ini dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Trio, terima kasih Pak Trio. Pak Giarto, mantap. Pak Edi, Pak Tersuwun, Pak Wahyu. Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Pak Edi. Pak Edi. Terus. Bapak-bapak, terima kasih. Mudah-mudahan sehat dan bebas dari corona. Amin. Buka di mana?